Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta sejumlah kenikmatan-kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menimba ilmu agama, dalam rangka mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kajian kitab Bulughul Maram ya. Karena keseringan Riyadhus Shalihin. Ya, kajian kitab Bulughil Maram karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Malam hari ini kita akan membahas satu hadis terkait dengan hukum hewan anjing. Apakah anjing itu najis atau tidak najis? Ya, apakah anjing itu najis atau tidak najis? Itu poin pertamanya. Yang kedua, apabila anjing itu najis, yang jadi pertanyaan apakah seluruhnya najis atau bagian-bagian tertentu saja? Bagian-bagian tertentu saja, misalnya apakah mulutnya saja atau dengan kata lain air liurnya saja, ya, atau seluruhnya, ya, termasuk juga badannya, ya, demikian pula keringatnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga kalau memang anjing itu najis, ya, maka masalah kemudian adalah atau masalah berikutnya adalah bagaimana cara mencuci sesuatu yang terkena najis apa? Anjing. Ya, cara mencucinya bagaimana? Ya. Yang populer yang selama ini kita dengarkan harus dicuci berapa kali? 7 kali. Ya, di mana yang pertama harus menggunakan apa? Tanah. Ya, yang jadi pertanyaan apakah harus 7 atau boleh 3 kali aja? Ya, kemudian jadi pertanyaan lagi, ya, haruskah dengan tanah atau bolehkah tanah itu kita ganti dengan sabun misalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi satu hadis saja, ya, bisa darinya kita bisa membahas berbagai macam hukum. Dan seperti biasa, ya, tentunya para ulama, ya, berbeda pendapat tentang masalah-masalah yang akan kita kaji ini, ya. Dan perbedaan ini sekali lagi bukan karena ulama menolak hadis, bukan, ya. Biasanya perbedaan ini didasari oleh satu, perbedaan dalam menerima riwayat hadis atau beberapa redaksi dalam hadis, ya. Jadi perbedaan dalam penerimaan riwayat, entah riwayat hadisnya satu hadis itu ulama bisa berbeda pendapat, atau beberapa redaksinya. Redaksi itu misalnya adanya lafal tambahan di riwayat-riwayat tertentu, atau adanya perbedaan-perbedaan redaksi pada hadis-hadis dalam satu tema ini, ya. Dan yang kedua yang menjadi dasar perbedaan di kalangan ulama adalah perbedaan dalam menafsirkan hadis, ya, menafsirkan hadis, karena barangkali dianggapnya hadis ini katakanlah bertentangan dengan hadis-hadis lainnya, atau hadis ini bertentangan dengan ayat dalam Al-Quran, atau juga perbedaan dalam penafsiran hadis disebabkan karena kaidah-kaidah yang dipegang oleh masing-masing ulama.
Ya, nah, dalam kajian ini insyaallah akan kita bahas tentang masalah ini, juga perbedaan-perbedaan para ulama dalam masalah-masalah yang tadi kita sebutkan. Baik, yang pertama kita akan bacakan hadisnya. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum. Tuhur boleh juga dibaca tohur. Tuhur artinya cara mensucikan. Kalau tohur artinya penyuci, yang mensucikan. Ya, tuhuru ina'i ahadikum, cara menyucikan ina'i ahadikum, bejana kalian. Ya, kalau dibaca tuhur artinya cara mencuci atau cara mensucikan. Kalau tohur artinya yang mensucikan atau penyuci. Yang mensucikan bejana kalian, idza walagha fihil kalbu, idza apabila walagha fihil kalbu, walagha artinya menjilat padanya anjing, maksudnya apabila anjing menjilat bejana tersebut, cara mensucikannya bagaimana atau penyucinya itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaghsilahu sab'a marrat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyucinya sab'a marrat, dengan menyuci bejana tersebut sab'a marrat, sebanyak berapa? 7 kali. Ya, caranya adalah dengan mencuci bejana tersebut sab'a marratin, 7 kali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulahunna bitturab. Yang pertama kali menggunakan apa? Turab, menggunakan tanah. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini terdapat dalam Sahih apa? Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan dalam satu redaksi atau satu riwayat Muslim disebutkan ada tambahan redaksi, fal yuriqhu. Ya, maka tumpahkanlah apa? Tumpahkanlah isi dari bejana tersebut, ya, baik itu air ataupun minuman dan lain sebagainya. Ya, jadi dalam riwayat Muslim ada tambahan lafadz fal yuriqhu, maka tumpahkanlah. Jadi selain ada perintah untuk mencuci 7 kali, ada juga perintah untuk apa? Menumpahkan isi bejana itu. Ini dalam riwayat Muslim, ya. Sementara hadis yang sama kan bukan hanya diriwayatkan oleh apa? Muslim, diriwayatkan juga oleh imam lain, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini hanya menyebutkan beberapa riwayat saja. Yang menjadi riwayat utama yang beliau sebutkan dalam pembahasan ini adalah riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Di sini disebutkan riwayat lain dari Imam Tirmidzi. Walid Tirmidzi, ya. Dan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan ukhrahunna au ulahunna bitturab. Ya. Kata Imam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan ukhrahunna, yang paling terakhir, au ulahunna atau yang paling awal, ya, yang paling pertama, bitturab, penyucian itu dilakukan dengan menggunakan apa? Tanah. Ya. Jadi seolah-olah, ya, dalam riwayat Tirmidzi ini seolah-olah, ya, redaksinya ini kita bisa tangkap dari redaksinya seolah-olah entah adanya keraguan dari seorang perawi atau redaksi ini menunjukkan pilihan bahwa penyucian dengan tanah itu boleh dilakukan di awal ataupun di mana? Di akhir. Ya, di akhir. Baik, jadi Al-Imam Ibnu Hajar di sini hanya menukil riwayat dari Imam Muslim dan juga riwayat dari Imam siapa? At-Tirmidzi rahimahullah taala. Sementara hadis yang sama diriwayatkan oleh ahli hadis yang banyak, ya, bukan ini saja. Misalnya ada riwayat lain mengatakan wa'affiruhu tsaminata bitturab, maka cucilah, ya, atau oleskanlah bejana tersebut pada cucian yang ke-8 bitturab, dengan menggunakan apa? Tanah. Ya, artinya redaksi hadis ini
sangat bervariasi ya. Jadi ya kadang-kadang ya perbedaan pendapat itu ya disebabkan karena memang redaksi hadisnya bervariasi ya. Ada yang menerima tambahan-tambahan tadi, ada yang menolak tambahan-tambahan, ada yang menganggap tambahan-tambahan itu membingungkan, betul nggak? Tadi ada yang mengatakan di depan atau di akhir ya, terus ada disebutkan 7 kali, tapi ada disebutkan nanti yang ke-8 gunakanlah tanah. Jadi yang benar mana ini? Nah, sebagian ulama menganggap wah ini ya redaksi-redaksi yang berbeda yang membingungkan ya. Ketika membingungkan maka mereka menghukumi redaksi-redaksi tersebut sebagai riwayat yang muttorib. Muttorib itu artinya goncang secara bahasa. Goncang itu artinya wah ini nggak bisa kita pilih salah satu yang benar. Jadi yang benar 7 atau 8. Yang benar itu tanahnya di depan ya, di cucian pertama atau di cucian terakhir. Karena membingungkan, lalu sebagian ulama mengatakan wah ini kita nggak bisa kuatkan salah satu riwayat daripada riwayat yang lain, ya udah ya dihukumi saja kemudian riwayat tersebut sebagai riwayat muttorib. Nah ini pendapat muttorib itu termasuk di antara riwayat yang lemah, sehingga sebagian ulama tidak menerima periwayatan tersebut. Karena itu ulama beda pendapat. Baik, kita akan bahas hukum-hukumnya dari redaksi hadis ini. Kita lihat satu-satu ya, satu-satu dari kalimat-kalimatnya. Ini bisa menimbulkan hukum-hukum dalam masalah fikih. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, tuhuru ina'i hadikum. Apa artinya tuhuru ina'i hadikum? Tuhur, apa artinya tuhur? Cara mensucikan ya, cara mensucikan ina'i ahadikum, cara mensucikan bejana kalian. Idza walagha fihil kalbu, apabila dijilat oleh anjing ya, cara mensucikannya bagaimana? An yaghsilahu sab'a marrat, yaitu dicuci sebanyak berapa? 7 kali. Ulahunna bitturab, yang pertama adalah dengan menggunakan tanah. Oke. Kata tuhur artinya adalah cara menyucikan. Kata tuhur ya, dari kata tuhur sebagian ulama ya, khususnya adalah jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah ya, Hambali dan juga Hanafi ya, mereka mengambil kesimpulan bahwa kata tuhur artinya cara menyucikan bejana kalian apabila dijilat oleh anjing ya. Kata tuhur itu menunjukkan bahwa kata tuhur itu menunjukkan bahwa ya, air liur anjing itu najis ya. Karena najis maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mensucikannya ya. Jadi itu cara para ulama menyimpulkan hukum dari kata tuhur itu ya. Mayoritas ulama ya berpendapat bahwa air liur anjing itu najis. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin Nabi memerintahkan kita untuk mencuci sesuatu kecuali kalau sesuatu itu memang terkena najis. Itu menurut jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama bahwa air liur anjing itu najis, walaupun nanti mereka berbeda pandangan ya, apakah yang najisnya itu air liurnya saja atau juga bagian-bagian lainnya ya. Ya itu nanti ada perbedaan pandangan di kalangan jumhur ulama. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari kata tuhur ini mayoritas ulama mengatakan atau berkesimpulan bahwa air liur anjing itu najis. Sementara itu ya, sebagian ulama lainnya yaitu siapa? Imam Malik, Imam Bukhari dan beberapa imam-imam lainnya berpendapat bahwa anjing itu tidak najis. Anjing itu tidak najis ya. Anjing itu tidak najis. Ini saya tegaskan lagi ya, kajian ini bukan untuk mengetahui hukum yang kuat mana. Kalau bapak-bapak pilih atau tanya saya hukum yang kuat mana, kalau pilihan saya entah mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i seluruh bagian dari anjing itu
Najis. Mazhab Hambali seluruh bagian dari anjing itu apa? Najis. Hanya saja nanti Syafi'i sama Hambali cuma berbeda dalam masalah apakah harus dengan tanah atau tidak. Ya, kalau Syafi'i harus 7 kali dan harus yang pertama kali disertai oleh apa? Tanah. Kalau Hambali 7 kali, ya, tapi tanah boleh diganti dengan yang lain. Ya, kalau bapak-bapak tanya mana pendapat yang kuat, ya kalau saya yang ditanya, ya entah pendapat Syafi'i atau apa? Hambali. Tapi kajian ini bukan untuk itu. Ya, kajian ini saya ingin ingin kita tahu bagaimana, ya saya ingin menyampaikan kepada hadirin semua bagaimana para ulama itu menyimpulkan hukum, ya supaya kita ini tercerdaskan dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya karena sekarang ini fenomena sekarang ini orang-orang kalau sedikit berbeda aja langsung berkelahi, berantem, ribut, ya saling ngasih label, betul nggak? Ya asal beda sedikit aja langsung Wahabi nih atau yang lain, ini ahli bid'ah nih. Padahal perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Apalagi kemudian kita kemudian menganggap ulama lain ini menolak hadis misalnya, karena dianggap hadisnya udah jelas. Ya hadisnya udah jelas menurut Anda, menurut ulama yang pengetahuannya banyak, data-datanya banyak, ya belum tentu jelas, karena ada hadis-hadis lain yang seolah-olah bertentangan dengan hadis tersebut. Ya. Jadi tujuan dari kajian ini mencerdaskan orang awam, intinya itu. Ya, karena itu saya buka perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik. Jadi anjing itu najis atau tidak? Kalau jumhur ulama najis. Jumhur ulama mengatakan najis, walaupun nanti para ulama beda pendapat. Yang najis itu apa? Mulutnya aja atau seluruh badannya? Itu nanti berbeda pendapat. Tapi ada pendapat yang mengatakan anjing itu tidak najis. Ya. Pendapat siapa? Imam Malik, Imam Bukhari, dan beberapa ulama lainnya. Ya, mungkin bagi kita mungkin yang awam mengatakan, loh kan hadisnya jelas, betul nggak? Rasulullah perintahkan kita untuk apa? Mencucinya. Ya, hadisnya jelas, tidaklah ada perintah untuk mencucinya, melainkan hal itu menunjukkan bahwa sesuatu yang diperintahkan untuk dicuci itu, bahwa sesuatu itu terkena sesuatu yang najis. Itu kan kesimpulan jumhur ulama. Lalu Imam Malik kenapa tidak menganggap anjing itu najis? Karena menurutnya seperti ini. Kalau kita anggap anjing itu najis, maka hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 4. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat berapa? 4, yaitu adalah tentang kebolehan bagi kita untuk memakan binatang hasil buruan yang diburu oleh seekor anjing yang terlatih. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat berapa? 4. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka makanlah apa yang ditangkap oleh hewan buruan tersebut, oleh hewan terlatih tersebut, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah membolehkan kita untuk memakan hewan hasil buruan anjing yang terlatih. Kira-kira kalau anjing itu menangkap mangsanya, nangkapnya dengan cara dipeluk atau digigit? Digigit. Dan di situ dalam ayat itu tidak ada perintah untuk mencucinya. Ya, jumhur juga mengatakan tidak perlu dicuci. Jumhur loh yang mengatakan tadi anjing itu najis. Untuk hal ini jumhur juga mengatakan tidak perlu dicuci. Ya, karena apa? Ya alasannya beda. Lil hajah, ya, karena adanya kebutuhan. Tapi menurut mazhab Maliki tadi, bahwa kalau kita mengatakan bahwa anjing itu najis, maka seolah-olah bertentangan dengan ayat ini. Ayat yang membolehkan kita memakan hewan hasil buruan anjing yang terlatih, di mana anjing ini kalau dia memburu kan pasti dengan dengan mulutnya. Ya. Nah, kira-kira gimana nih ayat ini kalau kita ingin kompromikan dengan hadis tadi?
Ya, jadi harus dikompromikan. Menurut mazhab Maliki seperti ini. Menurut mazhab Maliki, ya, jadi menurut mereka ayat ini menguatkan pendapat bahwa anjing itu tidaklah apa? Najis. Ya, terus kalau ada pertanyaan, lah lalu bagaimana? Bukankah ada hadis yang memerintahkan kita untuk mencuci bejana yang terjilat oleh anjing berapa kali tadi? 7 kali, ya. Dan yang pertama harus menggunakan apa? Tanah. Bukankah ada hadis seperti itu? Kata mazhab Maliki, mereka mengatakan iya, betul. Tetapi perintah untuk mencuci tersebut, ya, bukan karena alasan najis. Bukan karena alasan apa? Najis. Menurut mereka perintah itu sifatnya ta'abbudiyah. Ya, menurut mereka, menurut mazhab Maliki, ya, perintah untuk mencuci itu sifatnya apa? Ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu apa? Bahwa perintah itu murni ibadah, bukan karena suatu alasan yang logis. Bukan karena suatu alasan yang apa? Logis. Kalau menurut jumhur kan perintah, kalau menurut mayoritas ulama kan mereka mengatakan perintah untuk mencuci bejana tersebut itu dikarenakan air liur anjing itu apa? Najis. Itu menurut jumhur. Tapi menurut Maliki enggak. Menurut Maliki mengatakan perintah untuk mencuci itu bukan karena adanya alasan yang logis, tetapi murni bahwa perintah itu bersifat apa? Ibadah, atau dalam bahasa fikihnya ghairu ma'qulil makna. Ya, maknanya tidak bisa dijangkau oleh akal. Kan sebagian syariat itu kan, ya, sebagian syariat itu kan, ya, atau bahkan juga sebagian besar perintah ibadah itu kan banyak yang tidak bisa dijangkau oleh akal, betul nggak? Sekarang misalnya sholat subuh kan berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat, betul nggak? 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Ada alasan logisnya nggak? Nggak ada kan? Kenapa zuhur 4 rakaat? Ada alasan logisnya? Nggak ada. Itu murni perintah dari Allah saja. Kenapa maghrib 3 rakaat? Ada alasan logisnya? Tidak ada. Kenapa isya 4 rakaat? Ada alasan logisnya? Tidak ada. Nah, seperti itulah kiranya, ya, perintah untuk mencuci bejana yang terkena air liur anjing menurut mazhab apa? Maliki. Bahwa diperintahkan untuk mencuci 7 kali. Yang pertama pakai apa? Tanah. Menurut mereka, ya, itu perintah itu sifatnya ibadah saja, bukan karena alasan anjing itu apa? Najis. Nah, ini menurut mazhab apa? Maliki. Ya, kita tidak setuju boleh, saya nggak setuju. Saya tadi kalau ditanya saya milih pendapat mana? Ya, menurut saya yang kuat adalah mazhab Syafi'i atau mazhab apa? Hambali. Ya, tapi kita perlu untuk mentolerir pendapat ini. Kenapa? Ya, dari sisi hujahnya memang cukup kuat, walaupun kita nggak menerimanya. Betul nggak? Dari sisi pendalilannya cukup kuat. Dari sisi pendalilannya bahwa menurut mereka hal ini bertentangan dengan ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 4, bahwa Allah membolehkan kita untuk memakan hasil buruan apa? Anjing yang terlatih. Ya. Lalu hadis ini bagaimana? Mereka mengatakan itu sifatnya ta'abudiyah, tidak ada alasan logis, bukan karena najis, tapi murni adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan rakaat salat. Karena kalau itu najis menurut mereka, kenapa harus 7? Kenapa harus apa? 7 menurut mereka, ya. Menurut mereka kenapa harus 7? Karena kalau dengan alasan najis, ya, najis itu kan yang penting hilang. Betul nggak? Kalau dengan alasan najis, maka menurut mereka, ya, kalau karena alasan najis, maka, ya, kalau memang sesuatu itu najis, maka nggak usah 7 kali. Sekali kalau sudah hilang sudah cukup. Ya. Lalu kenapa harus 7 kali? Perintah untuk mencucinya 7 kali ini memperkuat bahwa perintah itu adalah sifatnya apa? Ta'abudiyah atau ghairu ma'qulil makna, atau sifatnya murni ibadah, bukan karena suatu alasan yang logis. Ditambah lagi ada perintah untuk mencucinya dengan apa? Tanah. Ya.
Nah, itu alasan-alasan yang memperkuat pendapat mereka untuk mengatakan anjing itu tidak najis. Karena kenapa? Perintah dalam hadis itu menurut mereka sifatnya ta'abbudiyah, sifatnya adalah merupakan murni ibadah, bukan karena alasan logis. Di mana alasan logis yang dipegang oleh jumhur ulama adalah bahwa perintah untuk mencuci itu menunjukkan bahwa air liur anjing tersebut adalah apa? Najis. Ya. Baik, itu pendapat Maliki. Tapi pendapat jumhur mengatakan anjing itu najis, khususnya air liurnya. Lalu bagaimana jumhur menjawab pendapat Imam Maliki tadi bahwa 7 kali itu nggak bisa masuk akal, nggak bisa kita cerna dengan akal? Kenapa harus 7? Nah, kalau jumhur ulama mengatakan 7 kali itu menunjukkan bahwa najis anjing itu adalah najis mughalladhah. Najis apa? Mughalladhah. Apa najis mughalladhah itu? Wah, najis yang paling apa? Najis yang paling buruk lah, mughalladhah, yang paling tebal, artinya yang paling buruk. Ya, maka nanti ada pembahasan. Apakah dikiaskan dengan anjing? Hewan-hewan lain yang lebih buruk dari anjing? Karena alasannya mughalladhah, betul nggak? Mereka mengatakan 7 kali itu menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis apa? Mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang sangat berat. Najis yang sangat apa? Berat. Maka nanti ada pembahasan lagi. Oh, kalau begitu bagaimana dengan hewan-hewan yang lebih buruk daripada apa? Anjing. Misalnya lebih buruk dari anjing apa? Babi. Ya, kalau seseorang terjilat oleh babi misalnya, atau tercium oleh babi, apakah juga harus dicuci 7 kali? Ya, dengan tanah? Kalau Syafi'i Hambali Syafi'i Hambali iya, karena dikiaskan. Jika anjing saja seperti itu, apalagi apa? Babi. Ya, apalagi babi. Kalau Maliki tentunya tidak demikian. Oke, jadi poin pertama, apakah anjing itu najis? Menurut Maliki tidak apa? Najis. Menurut mayoritas ulama, anjing itu apa? Najis. Kemudian yang jadi pertanyaan, yang najis itu apanya? Syafi'i Hambali mengatakan yang najis itu seluruhnya. Seluruhnya. Baik itu apa? Mulutnya, air liurnya, demikian pula tubuhnya. Kenapa tubuhnya? Ya, karena tubuhnya mengeluarkan keringat. Jika mulutnya saja, air liurnya saja itu dianggap najis, apalagi apa? Keringatnya, apalagi kencingnya, apalagi kotorannya. Karena itu menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, ya, kedua-duanya berpendapat bahwa anjing itu najis. Najis apanya? Ya, najis bukan hanya saja air liurnya, tapi seluruh bagian dari apa? Tubuhnya, badannya. Kalau Maliki gimana? Ya udah jelas tadi, mereka mengatakan tidak najis. Kalau Hanafi, dan Ibnu Taimiyah, keduanya mengatakan, mazhab Hanafi, demikian pula Ibnu Taimiyah, ya, berpendapat bahwa yang najis itu hanya apa? Hanya air liurnya saja, sementara badannya itu tidak apa? Najis. Ya, jadi menurut jumhur ulama anjing itu najis. Pertanyaannya yang najis itu apanya? Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat yang najis itu seluruh apa? Badannya, seluruhnya. Jadi kalau kita misalnya lagi jalan, terus ada anjing lewat, kita tersentuh, cuma tersentuh bulunya aja, seret gitu. Dalam mazhab Hambali dan Syafi'i itu harus apa? Dicuci. Ya, cucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Menurut mazhab Maliki enggak harus dicuci, jangankan itunya, jilatannya aja enggak. Wajib dicuci, mohon maaf kalau jilatannya. Tapi kalau sentuhan badannya saja tidak. Menurut mazhab Hanafi, kalau sentuh aja, ya, maka itu tidak najis. Karena menurut mazhab Hanafi yang najis itu apa?
jilatannya, ya, jilatannya. Demikian pula Ibnu Taimiyah. Yang jadi pertanyaan, kok bisa berbeda pendapat? Nah, kok bisa berbeda pendapat? Jawabannya adalah karena dalam hadis ini disebut kata walagho. Apa artinya walagho? Menjilat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu. Cara menyucikan bejana kalian apabila dijilat oleh anjing. Kan yang disebutkan kan dijilat, betul nggak? Apakah selain jilat itu juga harus dicuci? Nah, kalau Hambali dan Syafi'i itu pakai kias. Kalau mulutnya saja itu najis, apalagi bagian-bagian yang lain. Apalagi itu misalnya keringat, apalagi itu misalnya adalah kencingnya, apalagi itu misalnya adalah apa? Kotorannya. Terus badannya gimana? Wah, badannya kan anjing kalau mandi gimana? Kan dijilat-jilat. Nah, badannya juga seperti itu. Itu menurut mazhab Hambali dan apa? Syafi'i. Mazhab Hanafi mengatakan, loh, mazhab Hanafi bilang, kan yang disebutkan cuma menjilat aja. Berarti selain menjilat tidak. Ya, selain menjilat itu apa? Tidak. Ya, jadi kata walagho saja bisa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan apa? Ulama. Ya, idza walagha fihil kalbu. Ya, apabila dijilat oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, maka cara menyucikannya adalah an yaghsilahu sab'a marrat. Cara menyucikannya itu adalah an yaghsilahu sab'a marrat. Cara menyucikannya itu adalah mencucinya sab'a marrat. Berapa kali? 7 kali. Ya, berarti harus dicuci berapa kali? 7 kali. Apakah harus 7 kali? Ya, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya harus berapa? 7 kali. Ya, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya harus 7 kali. Hanafi enggak. Hanafi bilang 3 kali aja boleh. 3 kali saja apa? Boleh. Kenapa? Sab'a marrat. Rasul mengatakan 7 kali. Ya, 7 kali itu apa memang harus 7 kali? Atau ada penafsiran lain? Kalau menurut ulama mengatakan dia 7 kali 7 kali. Ya, jangan ditafsirkan lain. Tapi kalau menurut Hanafi enggak, 7 kali itu maksudnya banyak. Tidak mesti berapa? 7. 7 kali itu maksudnya banyak. Tidak mesti berapa? 7. Perkataan ini ada dasarnya enggak? Ada dasarnya. Ada dasarnya. Menurut mereka, orang Arab itu biasa menyebut kata 7 atau pecahannya, tapi maksudnya bukan 7, tapi maksudnya apa? Banyak. Sudah Isya belum? Belum. Lanjut ya. Ya. Kita azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sab'a marrat. Sab'a marrat artinya berapa? 7 kali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah 7 kali itu menunjukkan pembatasan, yaitu harus 7 kali? Ya, kalau jumhur ulama, maka jawabannya adalah jumhur ulama mengatakan ya harus berapa? 7 kali. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak harus 7 kali. Boleh berapa? 3 kali. Ya, kalau ditanya, loh Rasulullah kan nyebutnya 7, kenapa engkau malah memilih berapa? 3. Apakah engkau menolak hadis Rasulullah? Ya, seolah-olah kan seperti itu. Enggak, dia punya pemahaman sendiri dan pemahamannya adalah landasannya. Mereka mengatakan kata 7 dan pecahannya itu misalnya 7, 70, 70 sekian, menurut mereka itu biasanya diucapkan oleh bangsa Arab
untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Ya, sesuatu yang apa? Banyak. Bukan berarti harus 7. Adakah dalilnya? Dalilnya ada. Mereka punya dalil. Misalnya larangan untuk memintakan ampun untuk orang munafik dalam Al-Quran, ya, atau bahwa Allah tidak akan mengampuni orang munafik walaupun didoakan sebanyak 70 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullahu lahum. Ya, kamu wahai Muhammad memintakan ampun untuk mereka atau tidak memintakan ampun untuk mereka, bahkan sekalipun engkau memintakan ampun untuk mereka 70 kali, kata Allah, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. 70 kali ini artinya apa? Apakah berarti kalau Nabi Muhammad doanya 80 kali Allah akan mengampuni? Enggak. Maksudnya adalah sekalipun engkau berdoa dalam doa yang banyak untuk orang munafik, Allah tidak akan mengampuni orang munafik. Oke, cukup kuat nggak kira-kira? Hadis lain ada nggak? Hadis lain, hadis yang sering kita dengar. Misalnya kata Rasulullah SAW, orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, betul nggak? Orang Nasrani berpecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Orang Islam berpecah belah menjadi berapa? 73. Coba hitung sekarang, ada 73 atau ada 7 juta atau 700? Dalam kenyataannya ini, dalam kehidupan nyatanya ini, perpecahannya ada berapa kira-kira umat Islam ini? Apa cuma 70? Apa cuma 73 atau lebih dari 73? Lebih dari 73. Karena itu ya cukup kuat juga pendapat yang mengatakan kata 7 itu menunjukkan bilangan yang banyak. Karena itu dalam mazhab Hanafi dicuci cukup 3 kali. Tetapi menurut jumhur ulama dicuci sebanyak berapa? 7 kali. Ya, dicuci sebanyak 7 kali. Kalau ditanya lagi tadi, ya sekali lagi, kalau saya ditanya mana yang kuat, ya yang kuat antara Syafi'i ataupun Hambali, ya. Tapi pendapat lainnya bukan berarti tidak kuat, bukan berarti tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, cuma kadang-kadang kita enggak tahu, ya. Kemudian satu lagi, ya saya pernah dengar kemarin ya atau bulan-bulan lalu, ada seorang ustadz mengatakan bahwa yang dicuci 7 kali itu dan ditambah dengan tanah itu hanya bejana saja. Ada ya? Siapa pernah dengar itu? Ada seorang ustadz mengatakan, ya yang dicuci 7 kali itu, ya itu adalah apabila anjing itu menjilat bejana saja. Karena kan di sini disebutkan ina, artinya bejana. Bejana itu wadah, entah itu gelas atau apalagi piring, mangkok dan lain sebagainya. Adapun selain bejana, misalnya apa selain bejana? Kaki kita misalnya, atau baju kita misalnya, ya kalau dijilat anjing itu tidak perlu dicuci sebanyak berapa? 7 kali, apalagi ditambah dengan tanah. Kenapa alasannya? Karena yang disebutkan di sini adalah ya bejana saja. Iya betul, tapi itu pendapat satu mazhab. Pendapat satu mazhab. Mazhab apa itu? Maliki. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i enggak bejana aja. Kalau terkena kaki, ya kakinya juga harus dicuci dengan tanah, terus dengan air. Dalam mazhab Hambali gimana? Tanah dan juga air. Jadi kata bejana itu pembatasan atau bukan? Menurut dia ya pembatasan. Jadi yang harus dicuci 7 kali itu kalau jilatannya di bejana saja. Selain itu enggak. Tapi menurut jumhur mengatakan enggak, bejana itu cuma contoh aja. Ya, yang lain-lain pun apabila dijilat anjing maka harus dicuci berapa? 7 kali disertai dengan tanah. Itu sama seperti kalau kita menyuruh pembantu kita, misalnya kita punya pembantu di rumah, terus kita bilang, Mbak jangan lupa nanti kalau makan ini selesai
Mbak jangan lupa cuci piring. Kira-kira cuci piring itu cuci piring aja atau gelas-gelasnya juga dan sendok-sendoknya juga? Kan cuci piring itu bukan menunjukkan yang dicuci harus piring aja ya, tetapi piring, sendok, gelas dan apapun yang kotor yang ada di meja makan ya. Jadi itulah yang hal-hal yang menjadi penyebab ya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau ada pendapat yang berbeda jangan langsung kita asal tuduh aja, wah ini Wahabi, wah ini menyelisih sunnah. Belum tentu. Kalau kita nggak tahu ya nggak tahu aja, bilang aja setahu saya, yang saya dapat dari guru saya adalah kalau ada anjing itu menjilat kita atau kita misalnya tersentuh oleh badan anjing misalnya, maka ya saya dapat dari guru kita misalnya dia harus dicuci berapa kali? 7 kali. Yang pertama kali dengan menggunakan tanah ya. Ini mazhab siapa? Mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Perbedaannya nanti mazhab Hambali boleh tanahnya diganti dengan sabun. Baik ya, itu kiranya pembahasan hadis tentang status kenajisan hewan anjing. Jadi poin pertama, anjing itu najis atau tidak? Menurut jumhur iya najis, menurut Maliki tidak najis. Oke, sekarang najisnya apa saja? Kalau menurut jumhur yaitu Syafi'i ya, kemudian juga Hambali, najisnya itu seluruh badannya. Hanafi mengatakan yang najis itu hanya mulutnya atau air liurnya saja. Oke, sekarang cara menyucikannya bagaimana? Kalau jumhur mengatakan harus 7 kali. Yang pertama dengan tanah ya, dengan tanah ya. Hambali mengatakan boleh boleh selain tanah ya. Adapun Hanafi mengatakan boleh dicucinya hanya berapa kali? 3 kali saja ya, harus dicucinya 3 kali saja. Kemudian ini berlaku untuk bejana saja atau selain bejana? Sebagian ulama mengatakan ini berlaku hanya bejana saja, tetapi jumhur ulama mengatakan ini berlaku untuk bejana dan selain bejana. Selain bejana seperti pakaian, demikian pula badan, tangan, kaki dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Ya, ada kaitannya sama tema kita? Enggak ada. Kan dalam ayat itu dikatakan orang musyrik itu najis. Oh. Nah, itu Pak. Jadi yang maksud dengan najis di sini orang musyrik itu apa sifatnya? Ya. Dia najis gitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis di sini bukan najis zatnya, tetapi najis keyakinannya. Ya, najis bukan zatnya, bukan orangnya najis, enggak. Bukan kita sentuh orang musyrik terus kita harus mandi, enggak. Tapi adalah najis itu maksudnya keyakinannya, akidahnya. Kenapa? Alasannya di ayat lain kita diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu musyrik enggak sebenarnya? Musyrik. Al-Quran mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Al-Quran sendiri mengatakan telah kufur orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah adalah Tuhan ketiga dari 3 Tuhan ya. Artinya ahlul kitab itu musyrik. Tapi boleh nggak kita menikahi wanita ahlul kitab? Boleh nggak? Boleh menikahi wanita ahlul kitab ya. Kalau menikahi wanita ahlul kitab artinya bersentuhan nggak kira-kira kita? Wah, bukan bersentuhan lagi, lebih dari sekedar bersentuhan ya. Jadi maksud najis di sini bukan najis zatnya, tetapi najis keyakinan atau akidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu enggak? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala,
yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.